Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Kamu yang mengatakan bahwa kitab yang kau colong itu adalah dengerin. Kitab yang kau colong itu menubuatkan Maria melahirkan Tuhan, kan begitu? Nah sekarang, apa benar Maria melahirkan Tuhan sebagaimana nubuatanmu atas kitab colongan itu? Silakan jawab. Nah, saya jawab. Ya silakan. Sorry, tertutup. Buka lagi mic-nya. Silakan terangkan sejelas-jelasnya kitab yang kau colong itu menubuatkan Tuhan dan Maria melahirkan Tuhan. Silakan jawab. Oke, sebelum saya jawab, Anda mengatakan sering itu berulang kali kami itu penyolong. Oke, kalau Anda katakan kami penyolong, bagaimana dengan Tadi kau udah akui loh, yang dibahas ini kitab Yahudi bukan kitabmu. Wah, Bang Hamdi nggak bisa diskusi kalau begini. Ya, tadi kau udah akui bahwa yang kau bahas dengan Banjuma kitab Yahudi bukan kitabmu. Karena bukan kitabmu tapi kau akui pula berarti nyolong namanya. Gimana sih lu? Taurat itu Anda saya coba ulang dari awal, mundur 5 langkah. Yang kau bahas tadi dengan Banjuma itu A kitab Kristen, B kitab Yahudi. Coba jawab. Coba jawab dulu. Saya ulang, mundur 5 langkah. Yang kau bahas tadi dengan Banjuma itu A kitab Yahudi, B kitab Kristen. Oke, saya jelaskan ya. Jangan jelaskan, jawab. Nah, iya ini mau menjawab. Ya apa? Jadi kitab Taurat kepunyaan Yahudi itu. Ya udah jawab udah. Kitab Yahudi yang kau bahas bukan kitab Kristen, betul? Dan kami iman. Bagaimana kau imani kitab Yahudi, kau Kristen? Imanmu beda dengan Yahudi. Karena kitab Yahudi itu menubuatkan tentang Yesus Kristus. Iya, menubuatkan Yesus untuk sebagai apa? Juru selamat. Bukan sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan juru selamat. Oke, baik. Kata Yesus, kamu menyebut aku bukan Tuhan. Ya, sudah cukup. Jadi menubuatkan Yesus sebagai Tuhan, betul? Oke. Apakah Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhannya Kristen? Ini berisik ini. Apakah Tuhannya Kristen sama dengan Tuhannya Yahudi? A sama B beda? Jawab. Oke. Jawab. Orang Yahudi sampai sekarang. Saya nggak nanya itu. Apakah Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhannya Kristen? A sama B beda? Beda. Siapa nama Tuhannya Yahudi? Orang Yahudi sampai sekarang YHWH ya. YHWH, baik. Siapa nama Tuhannya Kristen? Yesus sebagai Tuhan dan YHWH. Oke, berarti beda Tuhan kan? Beda Tuhan ya. YHWH itu penyebutan Elohim. Kau udah bilang tadi beda Tuhan. Kamu udah menjawab Tuhanmu dengan Tuhannya Yahudi beda. Tuhannya Yahudi YHWH kau bilang, Tuhanmu Yesus, berarti Tuhanmu beda. Pertanyaan saya, kalau Tuhannya beda, kenapa nubuatannya meleset? Mestinya nubuatannya sama. Jawab. Apanya meleset kan? Meleset lah, Tuhannya Yahudi beda, Tuhanmu Yesus. Kenapa nubuatannya jadi keliru begitu? Bang Hamdi, Anda ini bisa dijawab sebentar tidak? Kasihan. Bukan, kita mau menerangkan Bang Hamdi mungkin terus. Sekarang gini, kalau mau menerangkan kamu nggak dipotong. Ini dengarkan pertanyaannya ya. Enggak ini Bang Ya, Hamdi. Jangan menjawab dulu. Saya beri keterangan dulu baru kau tanggapi. Ya, dari awal kau diskusi dengan Banjuma, yang kau bahas kitabnya Yahudi, berarti bukan kitab Kristen. Oke, satu. Dengar dulu, habis ini kau ngomong. Bro. Habis ini kau ngomong. Diam dulu. Yang kau bahas barusan ini sesuai dengan. Dengerin dulu, habis ini kau ngomong lah. Serius. Saya dulu baru Anda. Selesai saya. Serius. Tadi pertanyaan saya dari awal. Anda membahas tadi itu kitabnya Yahudi, bukan kitab Kristen.
Terus Anda lagi mengatakan kitab Yahudi saya pakai menubuatkan Yesus sebagai Tuhan. Kesimpulannya, Tuhannya Yahudi beda dengan Tuhanmu. Pertanyaannya, kenapa kitab Yahudi kau ambil sedangkan Tuhanmu berbeda dengan kitabnya Yahudi? Apa alasan kamu mengambil kitab orang kemudian menciptakan Tuhan baru daripada penyamaran kitab Yahudi? Silakan dijawab. Orang Yahudi karena dia tidak percaya Yesus, maka itu berbeda. Yahudi itu tidak percaya Yesus itu Tuhan Sang Juru Selamat, anak Allah. Maka itu imam besar itu di Mahkamah Agung berusaha untuk menyalibkan Yesus. Anda pernah baca waktu itu imam besar mengoyakkan bajunya. Nah, jadi begini Bang Hamdi, di dalam Al-Quran itu juga, di Quran surah Nggak membahas Al-Quran di sini. Antara kau dan Yahudi, jangan ke Al-Quran. Terusin. Nggak membahas Al-Quran di sini. Antara kau dengan Yahudi ini beda Tuhan. Silakan. iya, orang Yahudi tidak percaya Yesus itu Tuhan, anak Allah. Jadi Terus YHWH itu adalah terjemahan untuk Adonai, atau pengganti penyebutan untuk YHWH atau penyebutan Elohim untuk orang Israel. Nah, karena ada hukum Taurat tertulis, janganlah menyebut Tuhanmu dengan sembarangan, di ayat apa itu 10 perintah Allah di hukum ketiga. Nah, untuk menghormati kekudusan nama itu, Israel mengganti menjadi nama YHWH. sudah. Yang berarti Tuhan penguasa alam semesta. Sudah ya. Nah, itulah beda. Tapi kalau kami, Cukup. Siapakah yang menciptakan alam semesta ini? A. YHWH, B. Yesus. Kamu berbeda Tuhan nih. Apakah Tuhannya Yahudi yang menciptakan? Dengerin pertanyaannya dulu. Simak baik-baik. Kalau nggak ada daya ingat ditulis. Tadi kamu udah mengakui kamu berbeda Tuhan dengan Yahudi. Pertanyaan saya adalah, siapakah yang menciptakan alam semesta dan manusia? A. Tuhan Yahudi, B. Tuhannya Kristen yang bernama Yesus. Jawab. dua-duanya benar. Kok ada dua Tuhan yang mencipta? Oke, saya jawab. Kok ada dua Tuhan yang mencipta? Gimana ini ceritanya? Saya ulang ya. Bentar, maka itu saya jawab. Ya dengerin pertanyaannya, jangan jawab dua-duanya. Itu jawaban gak enak didengar loh, memalukan. Siapakah yang menciptakan alam semesta dan segala isinya? A. Tuhannya Yahudi, B. Tuhannya Kristen. Jawab. Bang Hamdi, sudah saya jawab, dua-duanya benar. Apakah Tuhannya Yahudi dan Tuhan Kristen sama atau beda? Kalau Elohimnya jelas orang Yahudi tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Saya nggak nanya itu. Pertanyaan saya, apakah Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Kristen A sama B beda? Kalau Yahudi itu YHWH, tapi tidak mempercayai Yesus itu Tuhan. Saya nanya, Tuhannya Yahudi dan Tuhan Kristen A sama B beda? Beda. Siapakah yang menciptakan alam semesta di antara kedua Tuhan yang berbeda ini? A. Tuhannya Yahudi, B. Tuhannya Kristen. Sudah jawab, dua-duanya benar. Berarti ada dua Tuhan yang berbeda yang mencipta. Bukan YHWH. Orang gila ini satu tahun. Wah, Nabila. Masukkan. Orang gila ini. Sebentar Bang Ya, Hamdi. Anda enggak Bang, Anda nggak nyambung. Anda katakan dua-duanya, tapi Anda tidak mengakui dua-duanya. Loh, gimana orang bisa ngerti? Bukan, begini Kang Chan, karena di Yohanes 1 ayat 1, firman itu bersama-sama dengan Allah, Sang Elohim itu, YHWH, dan firman itu adalah Allah. Di Ya Tuhannya, Bang Yosua, kesimpulannya Tuhan yang mana yang menciptakan langit dan bumi? Ya kan saya jawab dua-duanya benar. Jadi Kalau dua-duanya ada dua, ada satu. dalam tiga pribadi dalam satu kesatuan, itulah Tritunggal yang kami. Pak Yosua, kalau dua-duanya itu ada dua atau ada satu? Dua-duanya. Jadi kita gambarkan Yesus itu sang firman perkataan. Nggak nanya itu, nggak ada yang nanya itu. Saya tanya kalau dua-duanya ada dua, ada satu. Bang Chan, sebentar Bang Chan. Apakah suara Kang Chan dengan tubuh Bang, Kang Chan? ribet Bang. Abang ribet banget.
Iya, dua-duanya keluar langsung dari mulut Anda. Ketika Anda mengatakan dua-duanya, di kepala Anda itu ada dua atau ada satu? Bentar dulu Kang Chan, pelan-pelan. Gini loh tadi jawabannya Kang. Nih dengerin ini ya. Dia bilang tadi Tuhannya Yahudi beda dengan Tuhannya Kristen. Tuhannya Yahudi YHWH, Tuhannya Kristen Yesus. Beda Tuhan dia. Dia yang ditanya siapa yang menciptakan, dia bilang dua-duanya. Berarti ada dua Tuhan yang menciptakan. Orang Israel. Masih Pak Yosua nih. Masuk. Ini. Masuk. Silakan. Masuk. Ya, tadi kan ngomong dua-duanya. Pertanyaan saya Dua-duanya itu benar. Kalau orang pertanyaan saya, apakah kedua-duanya itu Tuhan atau kedua-duanya itu bukan Tuhan? Tuhan. Saya tanya sekali lagi, apakah kedua-duanya Tuhan atau kedua-duanya bukan Tuhan? Tuhan. Saya nggak tanya itu. Sekali lagi saya ulangi, apakah Tuhan atau B, kedua-duanya bukan Tuhan? Semuanya benar. YHWH Saya nggak tanya itu. Saya ulangi lagi, apakah A, kedua-duanya Tuhan, ataukah B, kedua-duanya bukan Tuhan? A atau B? Kedua-duanya Tuhan. Oh, dua Tuhannya. Dua. Selesai. Gitu. Bang, Ya udah. Anda nggak usah membantah statement Anda sendiri. Lucu jadinya. Anda kata dua-duanya, ya udah kita terima dua-duanya. Dua. Maka itu saya jelaskan kenapa dalam teologi konsep Nggak apa-apa, udah jelas kita. Kedua-duanya Tuhan. Ya udah. Ya Selesai. udah. Sekarang saya tanya Pak Yosua, kalau Tuhannya Yesus ada berapa? Tuhannya Yesus Ada berapa? yang dia sembah sebagai manusia. Iya, ada berapa? Dia menyembah kepada Bapa. Yesus Ada itu berapa? adalah kemanusiaan. Ada berapa? Ya, Tuhan itu gelar bagi dia. Ada berapa? Tuhannya Yesus ada berapa? Oh, dia menyembah Tuhan Anda dua-duanya yang menciptakan langit dan bumi. Nah, Tuhannya Yesus ada berapa? yang dia sembah itu kan Bapa. Kenapa susah? Bodohnya minta ampun. Tuhannya Yesus ada. Tinggal jawab kalau pertanyaannya ada berapa itu angkanya dari 0 sampai 9. Satu. Nah, gitu dong. Oh, bagus. Yang menciptakan langit dan bumi menurut Yesus dua-duanya atau satu-satunya itu? Kedua-duanya. Gimana bisa dua-duanya? Tuhannya Yesus cuma satu. Kok jadi dua-duanya? Karena firman itu, Yesus itu sang firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah itu tidak pernah didengar oleh Yesus. Telinga Yesus kagak pernah mendengar statement itu. Bulu-bulu dalam telinga Yesus tidak pernah bersentuhan dengan statement itu. Nih, saya bacakan di Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Di ayat 10. Oke, cukup, taruh kancang. Barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Barang siapa yang menyalib Yesus, berarti dia menyalib Bapa, betul? Salah. Tadi melihat Yesus. Gimana Bapak Yesus gitu. Ini menjelaskan barang siapa telah dia melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bang, abang sadar nggak yang sedang Pak Yosua? Bapa di dalam Yesus. Pak Yosua, ada sadar? Sebentar dulu, karena di Kolose 1 ayat 15, Yesus itu adalah gambar Allah yang tak terlihat. Terus jadi Tuhan gitu? Di Lukas 2 ayat 10 ayat 11 kan ada malaikat yang berkata kepada gembala, hari ini lahir bagimu. Ini sekarang yang berbicara malaikat Kang Chan. Kang Chan percaya malaikat atau tidak? Itu dulu. Malaikat yang mana dulu? Kalau diceritakan Markus nggak jelas, ceritakan Lukas nggak jelas. Malaikat yang mana dulu nih? Oke, kalau gitu sebentar Kang Chan. Anda ini udah dijawab, Anda sudah diterima. Iya, udah Tuhannya dijawab dua. Kedua-duanya Tuhan. Iya. Ya udah, berarti Tuhanmu dua. Tuhan Anda dua, Tuhannya Yesus satu. Udah. Abang nih. Susah abang buat apa? kali. Abang buat apa? Abang berkonfrontasi lagi. Kita sudah terima Tuhannya Abang dua, Tuhannya Kristen, Tuhannya Yesus satu. Udah kelar kita. Beres. Bentar. Udah selesai. Ternyata Tuhannya Kristen, teman-teman, kata Yosua itu ada dua. Alhamdulillah dua. Ya, Soalnya dua. Sudah. Yang Sombong satu amat. Tuhannya Bani Israel, yang satu Tuhannya orang Yahudi, yang satu Tuhannya Kristen.
Jadi menurut Yosua diimani dua-duanya. Karena menurut Yosua berbeda. Kesimpulannya Tuhannya Yosua dua. Udah. Kesimpulannya lagi adalah inilah tujuannya mencuri kitab orang agar kitabnya Yahudi atau Tuhannya Yahudi diakui juga. Itu kesimpulannya. Ini ternyata. Dan mungkin gini Bang Andi, mungkin tujuan Yosua ini khawatirnya nanti khawatirnya ketika ada perang dia bisa menggunakan dua Tuhan karena Tuhannya banyak, gitu loh. Sudah. Sekarang saya mau berstatement boleh? Membacakan ayat di Al-Quran juga yang menjelaskan boleh? Di Quran surah Al-Quran siapa hubungannya? Apa di Quran kucluk? Udah sepakat kita, udah diterima argumenmu. Nah ini kalau kamu jelasin apa di Quran kucluk? Anda di apa? Yosua bentar, aku mau nyapa Tasya nih. Tasya, selamat sore. Waduh Bang Hos ini coba diatur ini Bang Hos ganti Tasya, Tasya. Ibu-ibu itu abang lagi. Sorry Bunda Tasya, selamat sore. Iya. Kristen ya? Selamat sore juga. Kristen ya? Ya mau ganti Yosua apa gimana ini? Nah, coba tanya dulu Kang di Tasya ini, tuamu dua, Yosua mengatakan tuamu dua. Tasya, tuamu berapa? Satu. Tuhan saya. Tadi Yosua bilang dua. Di mana saya bilang dua? Tuannya Yahudi siapa? Itu kan menurut orang Yahudi. Loh, menurut kau adalah ini anak. Disangka Bang Hamdi bertanya kepada siapa? Kalau Bang Hamdi bertanya kepada orang Yahudi, mereka menyembah YHWH. Saya ulang, mundur lagi ya, dengerin, mundur nih. Aduh, Yosua, sebentar Bang Hamdi. Tadi kau udah akui tuamu dua loh, kenapa ditarik lagi? Ditarik lagi tuh Kang. Tadi diakui Tuhannya dua, YHWH sama Yesus. Kembali ke topik. Bang Hamdi, sebentar. Bunda ingin membacakan satu ayat aja boleh? Yang nyambung tadi masalah Tuhan. Iya ini. Apa? Di Quran surat 2 Al-Baqarah 176. Apa hubungannya? Taurat dan Injil itu berisi kebenaran. Lah kenapa ada Injil di dalam? Kitab Anda yang Anda sebutkan tadi menyolong. Karena Udah dijelaskan tadi Bang Juma bahwa Al-Quran itu membenarkan Taurat dan Injil. Kenapa kamu menyalahkan Al-Quran kalau membenarkan kitab sebelumnya? Kenapa? Apa urusanmu? Kristen itu tidak punya Injil loh, teman-teman. Kristen itu tidak punya Injil. Izin banget ya. Kristen itu tidak punya Injil, nggak punya teman-teman. Yang punya Injil itu apa sih? Injil itu adalah ketetapan yang diturunkan kepada Nabi Isa. Gitu loh. Jadi Kristen itu nggak punya Injil, teman-teman. Coba buktikan kepada saya kalau ada tertulis kata Injil di original teks Anda. Silakan buktikan, ada nggak? Dan parahnya Bang Ardi sudah tidak punya, sudah nyolong, dibatalkannya pula. Itu dia batalkannya pula Taurat itu. Taurat itu hukum Taurat, padahal nggak ikut punya ya kan? Gua heran ini Kristen ini. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya, kenapa dia yang protes? Iya, padahal nggak ada hubungannya dengan Kristen loh Bang. Nggak ada. Justru Anda ini mencuri kitab orang, kemudian Anda jadikan menubuatkan Tuhan Anda. Itu loh. Kenapa dia punya pikiran begitu Bang Andi? Karena dia mau samakan dia punya pemikiran tentang penyatuan